Betul apa tidak? Terasa apa tidak omongan saya? Iya. Ketika kita, ya Allah saya ingin mobil. Alam semesta justru menganggap kamu gak pengen. Pusing gak? Ulangi. Ya Allah saya ingin mobil yang bagus. Di mana itu? Di pikiran sadar. Itu oleh alam semesta, kamu sedang didengarnya oleh alam semesta, kamu gak pengen. Perlu saya jelaskan? Oke. Ketika saya ingin mobil, berarti saya sedang meminta. Dan setiap orang yang meminta, pasti digerakkan oleh rasa kekurangan. Rasa kekurangan akan menarik kekurangan. Like attracts like. Itu hukum alamnya begitu. Harusnya gimana? Harusnya syukuri aja dulu. Yang ada. Sekarang punyanya apa? Sepeda motor. Luapkan kegembiraan punya sepeda motor. Betul enggak? Kan itulah in syakartum la azidanakum, yang akan melipat gandakan sepeda motor jadi mobil. Itu rasa syukur. Rasa syukur. Ya. Setiap meminta pasti digerakkan oleh satu alasan. Kenapa? Karena kita belum punya. Belum punya itu rasa kekurangan. Maka di Quran tidak diajarkan doa seperti itu. Yang diajarkan itu adalah bersyukur. Masuklah kamu ke frekuensi cinta, frekuensi syukur, ke frekuensi yang kamu dambakan. Itu yang didengar oleh semesta. Bapak Ibu, jadi apakah kita ini arsitek untuk realitas hidup kita? Yes. Bagaimana cara kita mengarsiteki realitas kita? Pasti kan tidak ada yang pengen sakit. Pasti tidak ada yang pengen kekurangan. Pasti semua ingin sehat. Betul nggak? Berkelimpahan. Betul nggak? Tapi kita setiap hari digerakkan oleh rasa kekurangan. Orang lain kaya, malah kita iri sama orang kaya. Bukan merasakan betapa bahagianya ya jadi orang kaya. Rasakan kita sudah di frekuensi mereka. Ini malah iri membicarakan orang kaya. Malah nuduh-nuduh. Seolah-olah kekayaannya dari situ, dari sini. Ini orang miskin begini. Maka dia tidak akan pernah keluar dari jebakan itu. Dia akan berputar-putar. Ya, melakukan repetisi di realitas yang sama. Karena tidak mengalami quantum shift. Tidak ada pergeseran kesadaran di dalam. Bapak Ibu, saya ingin menunjukkan sama Bapak Ibu, kalau kita mengalami pergeseran kesadaran di dalam, luar biasa. Maka kita harus hijrah dari apa? Dari mencari menjadi. Ulangi ya. Hijrah dari mencari jadi menjadi. Itu aja hijrah. Dari mencari jadi menjadi. Contoh, yang tempo hari sharing di sini tuh, yang dari Manado, masih ingat ya? Dia asalnya mencari. Dia menjadi. Asalnya doanya ngatur-ngatur Tuhan, minta-minta sama Tuhan, doanya dirubah. Terima kasih Tuhan, omsetku sudah 1 miliar. Dia tidak mencari, tapi menjadi. Bahkan merasakan seolah-olah dia sudah berada di frekuensi itu. Merasakan kebahagiaannya seolah-olah itu sudah terjadi. Itu yang keren. Suaminya sakit, awalnya mencari sehat. Diganti sekarang, terima kasih Tuhan, suami saya sudah sehat. Terima kasih Tuhan, suami saya sudah bisa makan. Tetapi itu dengan frekuensi cinta, dengan frekuensi syukur, energi itu yang direspon oleh semesta. Sebelum saya lanjutkan Bapak Ibu, dari penjelasan yang singkat ini aja dulu, bisa nggak merasakan betapa Allah tidak membatasi setiap hambanya? Betapa Allah tidak membatasi setiap hambanya. Mau jadi apa, punya apa, tidak ada yang dibatasi. Tetapi kita harus bisa melepaskan semua batasan-batasan di alam bawah sadar yang pernah ditanamkan oleh
leluhur kita, oleh guru kita, oleh lingkungan kita. Bayangkan sejak lama kita diajarkan bahwa sakit dari Allah, miskin dari Allah, dibilangnya itu ujian. Betul nggak? Dibilangnya itu takdir. Padahal sebetulnya Allah sang kehadiran, Allah sang keberadaan, Allah sang kesadaran. Hanya merespon apa yang kita getarkan dari dalam diri kita sendiri. Jadi kita harus mengalami hijrah, harus mengalami pergeseran kesadaran, harus ada quantum shift, harus bergeser kesadaran kita menuju kepada kesadaran yang baru, sehingga realitas yang tercipta adalah realitas yang baru. Sampai sini ngerti dulu? Ngerti dulu? Yes. Oke. Baik, ini baru cerita